Halo semuanya, Shalom, Dor. Wow, wis senang banget ya di hari Sabat ini, hari Sabtu, kembali Pastor menyapa. Halo Yulitan, Indokto, ada Dalihan di sana, ada Anto, ada Mauren, ada Sherlina, dan banyak sekali yang sudah bersama-sama on dan disapa oleh ribuan pemirsa jiwa-jiwa yang terkasih. Hore! Terberkati ya, semua kita sehat dan sukacita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum Pastor akan mulai pujian dan membagikan renungan firman Tuhan, penguatan dan doa kesembuhan bagi saudara sekalian. Mari jo semua, torang, baku, share, baku, bagi. Silakan diposting ulang, di-share, di-like, di-subscribe channel medsos Pastor Andi Simon TV, dan dimanapun saudara melihat halaman Facebook dan di TikTok. Halo, puji Tuhan, saling menyapa ya, dan juga saudara-saudara sekalian dibantu tap-tap layar. Untuk apa? Untuk meramaikan biar yang nonton banyak orang-orang boleh masuk dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus dan mengenal siapa Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Apa kabar yang baru bergabung? Kalau saudara datang dengan kondisi sakit, ada doa-doa untuk Anda sebentar, dan juga saudara yang merindukan pelayanan air doa, air healing water, air kesembuhan, silakan siapkan air minum di botol-botol saudara. Setelah daripada pujian dan firman, Pastor akan mohonkan berkat untuk air minum serta minyak jika engkau mau diberkati minyak Bapak Ibu yang terkasih. Halo semuanya, Shalom, banyaknya disapa di YouTube. Puji Tuhan, Shalom Diamond, di sana ada Prince, ada si Cai Singam. Narai kabar, ada Sasasuki, ada Surya Valentino, Ida Simanjuntak, Horas, Linda Siregar, ada di TikTok, rame bang, ada Estina, Adi Halim, ya, puji Tuhan, Ria Nainggolan, yes, ada Oke Becky, puji Tuhan, Mami Tiomi, apa itu, EJM juga ada di situ, Martina Somba, dan banyak, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu mengerti. Tuhan Yesus tidak berdusta akan kesetiaannya bagi umatnya, bagi mereka yang datang percaya kepadanya, bagi anak-anaknya. Mereka itu mendapatkan jawaban jamahan dari doa-doa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bahkan Dia mengerti tetesan air mata setiap Bapak Ibu. Dia tidak berdusta. Saya ditolong Tuhan, jutaan orang ditolong Tuhan. Dan saudara, hari ini mari kita datang pujikan pujian ini. Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan, segala beban, segala pergumulan, bahkan sakit penyakit yang dialami saudara atau keluargamu. Yesus mengerti, Yesus peduli, Yesus tidak tinggalkan dia. Ketika rame-rame, Yesus mengerti. Ketika rame-rame, Yesus peduli. Sekali lagi, ketika rame-rame, Yesus mengerti. Yesus peduli. Yesus mengerti. Yesus peduli. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini pujiannya. Saya minta saudara silakan segera bagikan
karena teduh banget. Yang dengar pasti terberkati, yang sakit-sakit ada mengalir kekuatan baru. Amin. Dengarkan pujian ini, pasti terberkati deh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kita kadang sering merasa terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Yesus tak pernah berdusta. Yesus selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan. Silakan kalau saudara terberkati pujian ini, di-share, di-subscribe, di-follow, di tap-tap layarnya ya, dibagikan. Silakan, monggo kerso. Yesus tak pernah berdusta. Yesus selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terberkati banget, ketik rame-rame. Terberkati banget, ketik rame-rame. Terberkati banget. Habis ketik rame-rame, sharing pujian ini, share doa-doa ini, share, bagikan link tautan ini, posting ulang, dan saudara sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Terberkati kan? Dengarkan ini dan masuk ke dalam hatimu. Yesus mengasihi saudara sekalian. Dia mengerti seluruh hidup kita. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, mikodong. Sedih kita, jangan sedih lagi ya. Merasa
tak ada lagi waktu kita kadang merasa terlambat sudah, padahal tidak terlambat. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Amin. Yesus tak pernah berdusta. Amin. Yesus pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Hei, Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu peduli dan mengasihi orang-orang berdosa. Datanglah padanya, hidupmu akan dikuduskan dan dipulihkan dan diampuni. Yesus itu tak pernah berdusta. Yesus itu selalu pegang janjinya. Janji Tuhan Yesus itu murni. Amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Amin. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Yesus minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus begitu mengenal hidupku dan mengenal hidupmu. Tuhan sangat tahu apa yang engkau alami, kita alami hari ini. Bahkan ketika engkau menangis, Tuhan tahu. Ketika engkau berdoa, Tuhan tahu. Ketika kita meminta dalam jamahannya, Tuhan tahu. Ketika kita meminta pertolongan pembelaannya, Tuhan tahu. Tapi di sini juga Tuhan mau ingatkan kita untuk jangan lupa bersyukur. Karena waktu kita bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini sudah menyentuh hati jutaan orang dan mereka disembuhkan. Hari khusus saudara, pastor membawakan buat saudara, terberkatilah engkau dengan pujian ini, tersembuhkanlah engkau dari sakitmu, diberkati sehat dan panjang umur, damai bagimu. Perhatikan ini. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi, yes, tanpa
bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Makasih Asril. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Horas, hei! Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan saat kau sakit, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kau Tuhan lebih dari kata, kasih-Mu luar biasa. Kau Tuhan lebih dari janji, firman-Mu ya dan amin. Amin. Saat sakit Tuhan sembuhkan, saat berdoa Tuhan dengarkan, saat mengerti. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Glory to God. Haleluya. Saat kau sakit, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan sembuhkan. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat bersyukur Tuhan Yesus menyembuhkan. Saat bersyukur ya Tuhan Yesus sembuhkanku. Amin. Amin. Saat bersyukur Tuhan Yesus sembuhkanku. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu pencipta. Tidaklah sama dengan manusia. Manusia itu bisa berdusta.
tetapi Tuhan adalah pencipta. Firman-Nya ya dan amin. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, hari esok, kekal selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Dan sekalipun manusia kita ciptaannya, miliknya, dikasihinya, tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Asal jangan menyangkal iman. Karena ketika kita menyangkalnya, maka Dia akan menyangkal kita. Mari bertekun. Setiap hari kita ikut doa seperti ini, itu bagus. Menjadi bekal dan makanan rohani kita semuanya. Jika kita bertekun, ikut Tuhan Yesus, kita akan memerintah dengan Tuhan Yesus. Biarlah firman-firman yang indah ini menjadi penguatan untuk mendorong setiap pemirsa Bapak Ibu terkasih menjadi orang percaya atau orang yang akan percaya Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya yang setia. Di mana tentu yang sangat kita tunggu, yang menjadi kecanduan kita, kesukaan kita. Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Bilangan 23 ayat 19. Puji Tuhan. Saya membacakan, saudara silakan mengketik ayat Kitab Bilangan, ya. Saudara ketik Bilangan 23 ayat 19. Puji syukur, puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus bagi saudara sekalian. Ada tertulis, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sedikit latar belakang kisah ini, bagaimana ketika Tuhan memerintahkan kepada Bileam memberkati Israel, ya. Di sana dia ketemu dengan yang namanya Balak, ya. Balak ini terheran-heran bagaimana dia merasa tidak layak. Tapi berkat itu datang, ucapan doa, kalimat doa, berkat itu datang, menyatakan kepada mereka bahwa Tuhannya Israel bukanlah manusia, Dia tidak berdusta. Apa yang Dia firmankan, Dia akan lakukan. Kalau Dia berkata akan menghukum dosa, maka dosa akan dihukum. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, hukuman itu ditimpahkan kepada Yesus Kristus, supaya setiap orang dalam Yesus, mereka mendapatkan pengampunan oleh pengorbanan Kristus. Dan jikalau Tuhan berfirman yang setia itu, Dia mengasihi engkau, Dia memulihkan engkau, Dia berikan engkau berkat-berkatnya, percayalah, Tuhan bukan manusia yang berdusta. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Kalau manusia, Dia yang berjanji, Dia pula yang mengingkari. Ada lagunya. Tetapi yang saya sampaikan ini, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak berdusta. Ketika ramai-ramai, Tuhan tidak berdusta. Bahkan pujian tadi katakan, Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita alami, termasuk
bagi saudara-saudara yang seperti Pastor Andy, pelayanan ya, pelayanan tidak mudah dan tidak murah. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan. Memang di dalam KTP ada kan keterangan pekerjaan, ya, pekerjaan termasuk pendeta. Karena di KTP saya pekerjaan pendeta. Jadi pendeta juga masuk kategori pekerjaan. Tetapi pelayanan itu adalah panggilan. Panggilan hati, panggilan Tuhan. Ya. Tuhan memanggil kita bermacam cara. Nanti akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau kita masih ada hari ini, Tuhan panggil kita untuk melayani. Waktu Tuhan panggil kita melayani, pelayanan itu tidak gampang. Ada pergumulan, tetapi Tuhan akan sertai. Bagi Bapak Ibu sekalian yang nonton ini, engkau sedang dipercaya Tuhan melayani atau merintis sebuah pelayanan, percayalah, bertekunlah dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak berdusta kok. Tuhan yang memanggilmu, Tuhan akan memperlengkapimu. Kalau hari ini engkau diminta bertekun, supaya engkau tahan uji, bukan yang lain. Supaya engkau didapati menjadi hamba Tuhan yang betul-betul tabah, tangguh, sabar, teruji, dan bukan upahan. Demikian pun Bapak Ibu terkasih, keluarga, rumah tangga, atau dalam merintis pekerjaan. Jangan engkau pindah-pindah. Kalau saudara sekolah, jangan pindah-pindah kecuali memang sudah selesai. Kalau saudara bekerja, setialah tertanam di sana sampai engkau berbuah dan engkau bisa untuk mandiri. Jangan sampai pindah kerja. Seumpama satu tanaman kalau dipindah-pindah tidak bisa berbuah, malah mati. Setialah di satu tempat pekerjaan. Jikalau Tuhan berkata sudah tiba waktunya, engkau akan mandiri, engkau akan bisa memulai usaha sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan talentakan kepadamu. Jangan menjadi orang seperti kutu loncat. Saya sering menemukan juga di dalam keseharian berita, informasi, kisah, cerita yang saya dengar, banyak oknum disebut jemaat yang pindah-pindah gereja, pindah sana, pindah sini. Pindahnya kalau menjadi sebuah untuk lebih baik, ya proses ya. Tapi kalau pindah sana, pindah sini, jelekkan gereja lama, jilat yang baru, nanti begitu nggak cocok pindah lagi, jelekkan lagi yang baru, cari muka yang lain lagi, itu nggak oke. Ya, kita itu manusia, kita harus sadar tidak setia, sering dusta. Maka kita harus terus rendah hati, belajar. Rendah hati itu apa? Mau dikoreksi, mau dinasihati, mau dibimbing gitu. Jangan tinggi hati. Maka orang tinggi hati itu susah untuk berubah karena hati udah tinggi. Orang yang rendah hati mudah diubahkan separah apapun keadaannya. Kalau rendah hati masih bisa diubahkan. Jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Yang ketika kita doa pribadi, Tuhan bisa mengkoreksi kita. Ini jangan ya, ini nggak boleh ya, ini lakukan terus ya, lanjutkan dan seterusnya. Tuhan mengerti juga termasuk anak-anakmu. Masa depannya saya temukan banyak dalam form doa,
supaya orang tua mengarahkan ini dan itu. Setiap kita punya keinginan, kerinduan tentu yang terbaik. Tapi kita harus ingat bahwa anak kita ciptaan Tuhan. Tuhan sudah menaruh hati, kelebihan, talenta, sebuah passion. Setiap anak-anak kita berbeda-beda. Ya, demikian pun dengan anak saya pribadi juga punya passion, hobi, keinginan, kerinduan, impian masa depan berbeda-beda. Kita orang tua mendoakan. Kalau kita mau semuanya ikut pemikiran kita, nanti bisa stres. Ingat, kita milik Tuhan. Anak-anak titipan Tuhan juga punya Tuhan. Doakan anak-anak kita, ya. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah, ya, kita ada di akhir zaman, tetap setia dan teruslah bertekun di dalam iman, bertekun di dalam berbuat baik, bertekun di dalam doa. Pastor, saya lagi sakit. Seringkali dan banyak case saya melihat sakit penyakit itu karena berbagai faktor. Tetapi dalam kelemahan itu kuasa Tuhan bekerja. Saya melihat dalam pelayanan sehari-hari, dalam banyak case ya, lewat sakit banyak orang akhirnya datang mengakui Tuhan di hidupnya. Lewat sakit akhirnya mereka boleh untuk percaya akan kasih Yesus. Lewat sakit orang yang congkak, tinggi hati, sombong bisa merendah dan dipulihkan. Ya, namanya sombong, congkak, iri hati ini kepada siapapun bisa, termasuk orang Kristen ya, termasuk hamba Tuhannya. Maka hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, sama-sama kita ingatkan, jaga hati, karena hati sumber kehidupan. Kalau hatimu manis, akan keluar kebaikan. Hatimu pahit, akan keluar kepahitan. Bertekunlah senantiasa dalam Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Saya ulangi, saudara tolong ketik. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Puji syukur. Saya bacakan ya buat saudara yang terkasih, supaya kita mau bertekun terus, bertekun dalam iman. Ada tertulis dari 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Jika kita bertekunnya, ketika rame-rame, bertekun. Ketika rame-rame, bertekun. Sekali lagi, bertekun. Ucapkan, saya bertekun, saya bertekun, bertekun. Lanjut ya. Kita pun akan memerintah dengan dia. Wow, keren sekali nih. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita bertekun ikut Tuhan Yesus, baca firman-Nya, ya, dengar-dengaran. Nanti, wah ini sangat membahagiakan. Nanti one day, waktu kita tinggalkan dunia ini, kita ini, jauh dari hukuman, ya. Jadi saudara-saudara, dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Nah sekarang saya ajak saudara, kita bertekun yuk. Ikut doa pagi setiap hari, selama kita masih dikasih Tuhan anugerah hidup. Kenapa? Karena Tuhan bilang di sini, senang sekali. Jika kita bertekun, kita akan memerintah dengan Dia. Jadi udah jauh dari api neraka, jauh dari hukuman, ya. Ini bicara next level, cie.
kita akan memerintah dengan Dia. Kebayang gak sih? Di sorga itu kan ada pemerintahan. Senang sekali. Meskipun saya di dunia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan PNS, bukan pebisnis. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya mau setia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kulayani, Raja segala raja. Pusat pemerintah kekal, tertinggi. Bilang begini, Andi, kalau kamu bertekun, nanti kamu akan memerintah bersama aku. Memerintah bersama Tuhan itu, ini panjang sekali. Kalau di bumi ini rata-rata memerintah 3 tahun kah, ada 4 tahun kah, RT jabatan 4 tahun. Presiden 5 tahun, maksimal 2 periode. Tapi yang punya sorga, Raja segala raja bilang, kalau kita bertekun nih, kita ini nanti akan memerintah bersama Dia. Di sorga itu ada kerajaan toh, dan di dalam kerajaan itu ada pemerintahan toh. Dalam pemerintahan itu, bagi kita yang bertekun, kita ikut memerintah. Senang sekali, ya. Terus ayat berikutnya bagian B dikatakan apa gini. Nah, ini peringatannya. Jika kita menyangkal Dia, nah loh, hati-hati ya. Dia pun akan menyangkal kita. Jadi saya pesan dalam nama Yesus, bagaimanapun susahnya kau hari ini, bagaimanapun sukarnya pergumulan kau hadapin, jangan menyangkal iman. Ketika rame-rame, jangan menyangkal iman. Ketika rame-rame, saya mau ketikan ini sampai ribuan ketikan, saya mau lihat. Ya, jangan menyangkal iman. Ya, langit boleh berlalu, hidup kadang ada di ujung tanduk, tetapi soal iman, saya tidak akan menyangkalnya. Godaan datang silih berganti, tantangan badai tofan itu menakutkan, tapi mengenai iman, saya tidak akan menyangkal iman. Saya mau melihat sampai ribuan tulisan declare, jangan menyangkal iman. Situasi sulit boleh datang, ya, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang benar tidak akan menyangkal imannya. Orang benar akan tetap setia. Ketika ramai-ramai, jangan menyangkal iman. Jangan menyangkal iman. Wow, saya sudah menemukan ada ribuan orang mengucapkan kalimat ini di 3 platform ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, dan saudara-saudara diberkatilah engkau, sehat selalu orang-orang yang meski melewati hujan, melewati berkat, melewati badai, melewati mujizat, melewati tantangan, saudara tetap setia dan tidak pernah mau tukar imanmu dengan hal apapun di dunia yang fana ini. Jangan menyangkal iman. Karena kalau kita menyangkal, Tuhan juga akan menyangkal kita. Bisa jadi ini juga menjadi rema, jawaban dosa apa yang tidak diampuni. Bisa jadi ini menjadi bagian rema, yaitu dosa yang menyangkal Tuhan. Iya kan? Semua dosa bisa diampuni. Kehilapanmu, dosa, membunuh, berzina, mencuri,
dosa bagi kita yang datang kepada Tuhan bisa diampuni. Tapi jangan kau, saya pakai dialek Makassar ya, jangan kau menyangkal iman tak, jangan kau menyangkal imanmu. Ya, hal lain mungkin bisa kita terpleset, tak bulinta, tak galis ciri, jatuh, tak sorsorok, itu sebutan-sebutan jatuh dalam bahasa Makassar. Ya, tapi jangan menyangkal iman, jangan menyangkal iman. Sebab kalau kita menyangkal, Alkitab bilang begini, Tuhan bilang, ingatkan ya, Dia pun akan menyangkal kita. Belajar tidak menyangkal iman. Oke, kita lanjut ayat 13. Kita mau setia. Ketika rame-rame, mau setia. Oke. Sekalipun kita seringkali tidak setia. Iya kan? Berbeda loh ya antara tidak setia dan menyangkal iman. Kalau tidak setia ya namanya manusia, kita bisa tiba-tiba tidak setia, tiba-tiba terpleset, jatuh, gagal, atau dalam hal doa mungkin kita bisa ada bolong-bolongnya, itu tidak setia. Ya. Tapi jangan sampai mulut kita menyangkal iman gitu loh. Jelas ya? Nah, ayat 13. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Keren sekali ini. Ya. Kita belajar untuk setia. Amin. Mau setia. Amin. Tapi kita harus jujur. Namanya masih manusia, bisa ada bolong-bolongnya. Betul nggak? Ayo jujur. Saya sedang bicara kepada manusia, bukan kepada malaikat toh. Malaikat tak bisa jatuh, cia. Kecuali saudara, malaikat tak bersayap, cailes, pusir banget. Jika kita tidak setia, kita belajar setia setiap hari, amin. Tapi kadang-kadang bisa saja ada bolong-bolongnya toh. Di sini Tuhan kasih tahu ya Pak. Jika kita tidak setia, engkau sedang jatuh, bangun lagi. Engkau sedang lemah, bangkit lagi. Gitu loh maksudnya. Jika kita belajar setia. Amin. Tapi jikalau kita bolong-bolong, ada bolong-bolongnya. Ya, tidak setia. Karena kemarin misalnya contoh kita setia doa pagi, telat. Ya, itu kan sudah bolong gitu. Ini contoh. Lantas apakah Tuhan juga tidak setia? Dengar ini. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Merinding sampaikan ini. Jika kita tidak setia, kita belajar setia. Amin. Tapi jika kita ada bolong-bolongnya, apakah Tuhan ikut bolong-bolong? Tuhan tidak setia lagi? No! Tuhan tetap setia. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Apakah Dia adalah sang setia? Yang penting ingat baik-baik ya, jangan kau sangkalki. Jangan menyangkal Tuhan, jangan menyangkal imanmu. Ya, kita tekun bisa ada bolong-bolongnya. Contoh misalnya nih, orang yang rutin olahraga, katakanlah nge-gym. Ya,
Pertama, semangat tekun sekali. Lama-lama jenuh, bosan. Apakah otot sisa yang dia pernah bentuk hilang? Tidak. Tetap ada. Demikian pun kasih setia Tuhan. Sekalipun kita mungkin satu hari menjadi lemah, Tuhan tidak tinggalkan dengan kesetiaannya. Yang penting, saya tekankan sekali lagi betul-betul ini, jangan menyangkal iman. Kasih tahu anak-anak kita. Nah, kau boleh mungkin mau cewek, cowok yang kau naksir, mungkin bertepuk sebelah tangan. Tapi jangan sampai engkau cari pasangan yang beda iman, yang akibatnya engkau menyangkal imanmu. Jangan tukar keselamatan, karena kita sudah percaya toh bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus. Jangan karena kecewa dengan orang Kristen, akhirnya mencari pasangan hidup yang tidak seiman. Konsekuensinya harus menyangkal imannya. Jangan ya dek ya, jangan ya, ingatkan anak-anak. Karena hari ini ada kegerakan-kegerakan untuk membuat orang Kristen menyangkal imannya. Hati-hati, waspadalah. Ya. Nah, saya ulangi 13. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena kenapa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya lanjut sekarang. Apa yang membuat banyak orang jatuh hari ini? Akhir zaman. Ini loh, uang. Oleh memburu uanglah banyak orang jatuh. Oleh memburu uanglah banyak orang menyangkal imannya. Oleh memburu uanglah banyak orang menyimpan dari kebenaran. Uang. Hati-hati. Jangan sampai anak Tuhan menjadi hamba uang. Maka pesan firman Tuhan kepada kita semua hari ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saudara belajar mencukupkan diri, kebutuhanmu, istilah kata, kita harus dewasa dalam manage keuangan. Supaya kita tidak jadi peminta-minta, supaya kita tidak terlibat pinjol, supaya kita tidak sampai arisan bodong, dan seterusnya, saudara-saudaranya yang lain. Ya, kedewasaan itu nggak diukur dari banyak umur, tapi bagaimana dia bisa mengelola manajemen keuangannya. Banyak atau sedikit, yang penting dia tidak sampai minta-minta, tipu orang, rugikan orang lain. Karena oleh memburu uang, banyak orang akhirnya jatuh. Padahal Tuhan sudah bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tapi cukupkan apa yang ada padamu. Ya, jangan sampai engkau yang hidupnya hedon, engkau yang banyak maunya, tidak sesuai dengan dayamu, akhirnya engkau jatuh, engkau bilang Tuhan dusta. Tidak begitu. Kita belajar cukupkan diri dengan apa yang ada. Sampaikan hal ini kepada anak-anakmu, istrimu, suamimu. Cukupkan. Ya, ada berkat 1 bulan 1 juta, cukupkan. Ada berkat 1 bulan 10 juta, cukupkan.
belajar manage keuangan dengan baik. Bagi orang-orang seperti ini, lihat ya, tetap bertekun setia. Tuhan tahu cara mengangkat hidupmu. Tuhan tahu mempromosi engkau. Dan Tuhan akan memberkati orang yang benar. Karena berkat Tuhan ketika turun kepada orang benar, itu menjadi spesial. Orang benar akan menjadi wajah Tuhan di muka bumi, tangan Tuhan bagi sesama. Ya, jadi ini peringatan, semua orang perlu uang. Saya pun hamba Tuhan dalam melayani, operasional, perlu uang. Tapi keperluan saya akan uang tidak boleh menukar status atau saya menggadai statusku menjadi hamba uang. Tidak boleh. Itu diajarkan di firman Tuhan, tertulis dalam Ibrani 13 ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat-ayat yang saya bacakan setelah kita akan berdoa. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Puji syukur, puji Tuhan. Saya bacakannya, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Supaya kita tidak sampai menggadaikan iman kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8. Jangan sampai gara-gara itu saudara gadaikan iman, nyangkal iman, engkau salahkan Tuhan lagi. Kenapa? Hidupmu yang berfoya-foya, besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran dari pendapatan, lalu komplain, ya, lalu nipu, tipu sana sini, jangan ya, itu nggak boleh, ya. Ibrani 13 ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kata kamu, saya biar remah, nama saya, biar remah juga saudara namamu. Sebutkan, ucapkan, dengar telinga. Janganlah Andi menjadi hamba uang. Saudara silakan, kalau saudara mau ketik puji syukur, ya. Janganlah, contoh, Chelsea menjadi hamba uang. Contoh, janganlah Laurentia menjadi hamba uang. Ya, semua kita perlu uang, tapi kita anak Tuhan. Ya, kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya, jadi saya contoh di sini, janganlah Andi, ingat Andi Dor. Jangan jadi hamba uang. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kau minta-minta, apalagi kepada jemaat. Saya mah nggak punya jemaat ya, karena saya tidak penggembalaan. Jangan kau minta-minta sama orang yang kau doakan. Nggak boleh. Saudara hamba Tuhan juga, gembala. Jangan minta-minta sama jemaat. Ya. Hamba Tuhan dipanggil menjadi berkat, bukan peminta-minta. Ya. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu. Kalau cukupnya 1 juta, pakai 1 juta. Kalau pastor lebih, karena contoh kita mau persiapan saja ini untuk roti perjamuan, ya, dalam momentum Paskah itu sudah rotinya saja sudah jutaan. Jadi Tuhan mencukupkan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi roti yang saya siapkan saja nanti untuk Paskah, momen Paskah, itu roti saja sudah jutaan. Karena roti itu diterahkan ayat-ayat suci firman. Jadi nggak mungkin toh Tuhan kasih saya 1 juta 1 bulan. Padahal pengeluaran kita sekarang ini untuk operasional saja
Di dalamnya itu ada bayar-bayar termasuk security, pekerja dan sebagainya. 100 juta lebih satu bulan, belum yang lain kita menolong sesama, bagi beras, aksi kemanusiaan dan lain sebagainya. Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kasih itu apa ya? Apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan mungkin miliaran, tapi Tuhan bilang enggak. Kamu kebutuhanmu Andi 1 bulan baru ratusan juta, udah dikasih. Gitu loh. Terima kasih ya, saudara dengarkan ini dan kiranya jadi berkat. Ya, karena Tuhan sudah bilang dan saya percaya apa? Tuhan berfirman dan firman-Nya abadi. Ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya kata engkau, saya pakai nama sendiri biar jadi penguatan buat saya pribadi. Tuhan berkata, Tuhan Yesus sekali-kali tidak membiarkan Andi. Amin. Saya percaya. Tuhan Yesus sekali-kali tidak membiarkan Andi. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak meninggalkan Andi. Firman Tuhan kekal, berlaku di zaman kemarin, hari ini, dan esok. Abadi. Puji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya rasa cukup selesai di ayat kelima. Nanti ayat 6, 7, sampai 8. Tolong lanjutkan baca di rumah masing-masing. Let's pray. Ya, karena sudah jam 7.01 WITA. Hari Sabat ini, saudara-saudara yang Advent akan ibadah, selamat bersabat, selamat ibadah. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang kami baca, serta sharing ini, sehingga kami boleh semakin mengerti isi firman Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian, kami boleh terus setia, bertekun, dan terus ikut Tuhan, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit, Bapak Ibu terkasih, Oma, Opa, Om, Tante, tumpangkan tanganmu di dada seperti ini. Kalau engkau sakit, dan engkau merindukan doa kesembuhan, tumpangkan tanganmu di sini. Puji dan syukur bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menumpangkan tangan di dada masing-masing, pertanda engkau membutuhkan doa kesembuhan. Dan saat ini saya mendoakanmu. Kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Aliran kesehatan, mujizat dari Tuhan yang memberikan pertolongan untuk sembuh dari sakit mengalir di tubuhmu. Dan aliran kuasa Tuhan ini melepaskan engkau dari roh jahat, dari kutuk, dari sumpah serapah, dari belenggu dosa, dan ikatan yang mengikat engkau. Dalam nama Yesus, free, clear, roh-roh jahat yang membuat engkau sakit, menaruh kuk di engkau, out in Jesus name. Fire Holy Spirit, api Roh Kudus mentahirkan, mengkuduskan, membebaskan, melepaskan engkau dari segala yang jahat. Ilmu-ilmu
roh-roh santet tidak berlaku atas engkau. Darah Yesus, siapapun saudara yang mendengarkan doa ini, saya ucapkan darah Yesus yang kudus mentahirkan tutup bungkus tubuh jiwa rohmu sempurna, sehingga tidak ada rancang kecelakaan, rancang kegelapan yang ada di tubuhmu hari ini. Engkau dikuduskan dan ditahirkan. Dan jikalau ada dosa, akuilah saat ini. Tuhan setia. Dia bukan hanya mengampuni dosamu, Dia mensucikan engkau dari segala kejahatan dan melayakkan kita semua memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Puji dan syukur, sehat kami terima, pengampunan kami terima, hidup yang kami terima. Kami terima janji Tuhan, dan sekarang kami mau bertekun setia ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia dan tidak pernah berdusta. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Yesus. Terimalah doa-doa kesembuhan ini yang sudah memberkati sehat engkau dan melepaskan engkau dari hal yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Tiba saatnya pastor akan mohonkan berkat untuk air doa dan minyak Bapak Ibu terkasih. Silahkan, 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 silahkan. Pegang, pegang, pegang seperti ini. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu, Om Tante terkasih tidak kuat memegang seperti ini, silakan tumpangkan tangan sebagai tanda sepakat dan setuju engkau percaya kesembuhan ilahi. Puji Tuhan, puji syukur. Setiap air minum dan minyak yang mereka pegang atau mereka tumpangkan tangan saat ini, diberkatilah. Berkat dalam nama Yesus. Air minum ini menjadi healing water. Minyak ini menjadi minyak urapan. Minum airnya dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dan bahkan bagi saudara yang melayani orang dengan minyak ini, oleskan dalam nama Yesus. Kalau orang itu diranjang sakit, dia akan dibangunkan. Dan kalau orang itu berdosa dan dia mengakui dosanya, dosanya diampuni. Dengan demikian, saya mengajak saudara-saudara bukan hanya sembuh setelahnya, mari ambil bagian melayani. Saudara juga saya
ucapkan kalimat berkat ini, usahamu diberkati. Habis diberkati, jangan lupa ada berkat untuk orang miskin, sisipkan di sana. Ya, supaya engkau juga bisa melayani Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, air dan minyak ini sudah diberkati. Sekarang pastor mau minum. Bapak Ibu sekalian, marilah kita minum dan jadi berkat sehat. Orang berkata kepada Pastor Randy, wajahnya setiap hari glowing, pakai skincare apa? Saya beritahu kepada saudara kesekian kalinya, saya tidak pakai skincare apapun, saya tiap pagi pakai air doa. Dan kalau saudara melihat glowing, itu karena air berkat Tuhan. Amin. Tos, jadi berkat sehat semuanya ya, amin. Segar banget, puji syukur, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dalam doa berkat. Saya meminta setiap Bapak Ibu angkat dua tangan dan terimalah doa berkat ini, yaitu dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Dalam nama Yesus, sepanjang hari ini engkau dilindungi Tuhan Yesus. Keluar masukmu, ibadah-ibadahmu, senangkan Tuhan dan diberkati. Engkau diangkat naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Berkat Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera surgawi. Dalam nama Yesus, semua kita percaya, bersama katakan amin. Saya memateraikan setiap pelayanan dari awal sampai doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hatiku hancur dalam kesendirian, jiwaku letih dalam kekelaman. Namun Engkau, ya Tuhan, penopangku di lembah kelam, Kau tetap setia. Tuhan, Engkau perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku
harapanku, selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku. Dalam badai Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau, sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Selamanya ku sembah, ku tinggikan namamu.